Halo teman-teman semua, terima kasih karena telah menonton video ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, terima kasih, selamat datang. Beta nama Desya dan beta upload video tentang kisah-kisah di dunia medis. Dan kali ini beta akan bahas tentang kisah dua orang pembunuh yang berjasa bagi dunia kedokteran. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung saja kita bahas. Kejadian ini terjadi pada abad ke-19 di Eropa. Jadi pada waktu itu teman-teman, sekolah kedokteran dalam pembelajarannya khususnya di bidang anatomi dibutuhkan media pembelajaran yaitu mayat manusia atau jenazah yang dipakai untuk media pembelajaran, yaitu mahasiswa atau siswa-siswi kedokteran ini kemudian akan menggunakan jenazah tersebut untuk dipelajari bagaimana fungsi dan organ tubuhnya, struktur dari organ tubuh manusia, bagaimana persarafannya, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang harus dipelajari dari organ tubuh manusia itu, teman-teman. Jadi mahasiswa atau siswa-siswi kedokteran ini tidak bisa belajar hanya dari gambar ataupun dari patung-patung saja. Mereka harus benar-benar belajar dari mayat manusia untuk mengetahui bagaimana sistemnya secara nyata. Nah, begitu teman-teman. Jadi pada saat itu mayat itu sangat dibutuhkan oleh siswa-siswi kedokteran. Nah, mayat-mayat yang didapatkan saat itu kebanyakan berasal dari narapidana yang dihukum mati. Namun karena saat itu jumlah dari siswa-siswi kedokteran ini sangat banyak, maka mayat-mayat yang dipakai sebagai media pembelajaran atau yang biasa disebut siswa-siswi kedokteran sebagai kadaver itu tidaklah cukup. Jadi para profesor ataupun dosen pengajar di bidang anatomi menawarkan bagi keluarga pada saat itu, bagi keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga yang meninggal, agar jenazahnya dijual untuk dipakai sebagai media pembelajaran atau kadaver. Nah, saat itu para dosen pengajar di bidang anatomi ini menghargai jenazah dengan harga yang tinggi karena memang sangat dibutuhkan. Apalagi untuk jenazah yang masih segar, harganya akan lebih tinggi. Nah, karena ditawarkan harga yang tinggi untuk setiap jenazah, maka saat itu banyak sekali terjadi perampokan mayat di kuburan. Nah, teman-teman, dari perampokan-perampokan mayat yang terjadi ini ada dua orang perampok yang sangat terkenal pada saat itu. Karena mereka bukan saja merampok, tapi mereka berdua ini juga melakukan pembunuhan, kemudian mayat manusia ini dijual dan mereka mendapatkan harga atau mendapatkan uang dari hasil penjualan mayat tersebut. Dan dua orang perampok yang terkenal pada saat itu bernama William Burke dan William Hart. Nah, bagaimana kisahnya? Beginilah kisahnya. Kisah ini bermula di sudut kota Edinburgh, Skotlandia. Jadi terdapat dua orang sahabat yang bernama William Burke dan William Hart, di mana dua orang sahabat ini memiliki sebuah usaha yaitu bisnis penginapan. Dan usaha yang mereka atau bisnis penginapan yang mereka sewakan ini kebanyakan kepada orang yang berekonomi rendah seperti tunawisma ataupun orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Awalnya usaha penginapan ini berjalan dengan normal hingga pada akhir November 1827 terdapat seorang penyewa yang bernama Donald ditemukan tewas di kamar penginapan milik Burke dan Hare ini. Dan saat tewas itu Donald ini berhutang sebesar 4 pound sterling atas biaya sewa kamarnya. Dan karena Burke dan Hare ini tidak mau ambil rugi, maka mereka berpikir untuk menjual mayat dari si Donald ini. Karena sebelumnya mereka pernah dengar bahwa ada seorang ahli anatomi dari sekolah kedokteran Edinburgh yang bernama Dr. Nose sedang mencari mayat sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran. Dan kemudian secara diam-diam Burke dan Hare kemudian menjual mayat Donald kepada Dr. Robert Nose. Nah, kemudian Dr. Nose ini membayar harga atas mayat Donald yang dijual oleh Burke dan Hart ini sebesar 7 pound sterling. Nah, teman-teman, mendapatkan harga yang tinggi atas mayat Donald ini membuat Burke dan Hare ini muncul ide gila di dalam pikiran mereka, yaitu mereka ingin lagi untuk mendapatkan uang, yaitu dengan cara menjual mayat. Namun karena tidak mungkin lagi akan ada orang yang meninggal di penginapan mereka, jadi mereka berpikir untuk menjual mayat-mayat dari
penyewa-penyewa penginapan mereka. Jadi mereka berpikir untuk membunuh orang-orang yang menyewa di penginapan mereka dan menjual mayatnya untuk mendapatkan uang. Nah, dari situlah maka dimulai kasus pembunuhan dari William Burke dan William Hare. Kasus pembunuhan pertama terjadi pada seorang penjual garam yang bernama Joseph. Joseph ini menyewa di penginapan Burke dan Hare. Namun sayangnya Joseph ini telah sakit-sakitan dan terpikirlah ide gila dari Burke dan Hare ini untuk membunuh Joseph dan menjual mayatnya kepada Dr. Robert Noest. Mereka pun memberikan whisky kepada Joseph dan Joseph meminum whisky itu hingga mabuk. Dan ketika Joseph mabuk, Burke dan Hare ini melakukan pembekapan dengan bantal pada wajah Joseph hingga tewas. Nah, cara pembekapan ini dipilih agar tidak menimbulkan pelukaan yang banyak kepada tubuh korban. Karena semakin banyak pelukaan, maka harganya juga akan semakin berkurang. Namun jika mayatnya mulus dan segar, maka akan dibayar dengan harga yang tinggi. Dan kemudian Burke dan Hare menjual mayat Joseph secara diam-diam kepada Dr. Noest. Dan Dr. Noest ini sama sekali tidak curiga kepada Burke dan Hare atas mayat-mayat yang mereka jual ini. Dan Dr. Noest membayar mayat itu atau mayat Joseph itu dengan harga yang lebih tinggi dari mayat sebelumnya, yaitu sebesar 10 pound sterling. Kasus pembunuhan kedua terjadi pada awal April 1828. Burke dan Hare kembali melakukan aksinya. Kali ini korbannya adalah seorang wanita bernama Mary Peterson. Mary ini adalah seorang pelacur dan dia tidak memiliki tempat tinggal. Karena itu dia menyewa di penginapan Burke dan Hare. Namun teman-teman, Burke dan Hare ini memiliki rencana buruk kepada Mary, yaitu mereka merencanakan untuk membunuh Mary dan menjual mayatnya. Cara pembunuhan yang dilakukan oleh Burke dan Hare ini, mereka lakukan sama seperti yang mereka lakukan sebelumnya kepada Joseph, yaitu mereka memberikan Mary whisky untuk Mary minum, dan Mary meminum whisky itu hingga Mary mabuk. Ketika Mary mabuk, Burke dan Hare ini kemudian mengambil bantal dan membekap wajah Mary hingga Mary tewas. Dan ketika Mary sudah tewas, mereka pun kemudian menjual mayat Mary secara diam-diam kepada Dr. Noest. Nah, teman-teman, pembunuhan demi pembunuhan pun dilakukan oleh Burke dan Hare. Hingga pada akhir Oktober 1828, mereka berdua tertangkap basah saat melakukan aksi pembunuhannya. Jadi saat itu ada seorang wanita tua yang bernama Margaret Docherty. Margaret ini menyewa di penginapan Burke dan Hare. Dan saat itu karena Margaret telah tua dan tidak berdaya, jadi Burke dan Hare ini merencanakan pembunuhan kepada Oma Margaret, yaitu dengan cara saat Margaret tidur, mereka berdua masuk dan membekap wajah Margaret dengan bantal hingga Margaret tewas. Namun karena saat itu hari masih terang, maka Burke dan Hare ini tidak langsung menjual mayat Margaret. Mereka kemudian menyimpan mayatnya di bawah tempat tidur. Dan Burke dan Hare keluar untuk melakukan aktivitas seperti biasa, seperti mereka tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan pembunuhan sebelumnya. Dan kemudian teman-teman, saat itu ada seorang petugas laundry yang bernama James Gray. Nah, James Gray ini dia datang untuk mengembalikan laundryan dari para pemilik penginapan atau orang-orang yang menyewa di penginapan-penginapan itu. Dia ketok pintu kamar satu persatu dan kemudian dia ingin mengembalikan laundryan dari Margaret ini. Dan ketika dia mengetok, tidak ada yang membuka pintu kamar penginapan. Dan kemudian James ini masuk di dalam kamar tersebut. Dan di dalam kamar itu ternyata James mencium bau busuk. Dan dia mencari di mana asal bau busuk itu, dari mana asalnya. Dan ketika dicari-cari, asalnya itu ternyata dari bawah tempat tidur. Dan kemudian James mengangkat kasur, James melihat di bawah tempat tidur itu ada jasad seorang wanita tua. Dan wanita tua itu adalah Margaret Docherty yang telah tewas, teman-teman. Kemudian James pun menelpon petugas kepolisian. Dia segera menelpon petugas kepolisian dan segera memberitahukan bahwa di dalam kamar penginapan milik Burke dan Hare ini ada seorang wanita tua yang telah tewas. Petugas kepolisian pun datang dan kemudian mengidentifikasi mayat Margaret, dan kemudian mereka melakukan interogasi kepada Burke dan Hare yang merupakan pemilik penginapan itu. Dan dari interogasi tersebut didapatkan
fakta bahwa Burke dan Hare mengaku telah membunuh 16 orang sebelumnya, ditambah dengan Margaret Docherty ini, dan Burke dan Hare pun ditangkap oleh petugas kepolisian, teman-teman. William Burke dan William Hare akhirnya disidang. Persidangan dilaksanakan pada malam Natal 1828, dan kemudian William Burke dijatuhi hukuman mati, yaitu dengan cara digantung, dan hukuman matinya dilaksanakan pada 28 Januari 1829 di hadapan 25 orang di John Market. Dan tidak hanya itu, teman-teman, mayat atau tubuh dari William Burke ini kemudian dibedah di hadapan banyak orang, dan kerangkanya kemudian dihibahkan atau diberikan kepada Museum Anatomi di Sekolah Kedokteran Edinburgh. Selain itu, kulit dari William Burke ini kemudian dijadikan buku, dan bukunya itu kemudian sampai saat ini masih disimpan di Museum Surgeon Hall. Dan sementara itu untuk William Hare ini dia tidak dihukum mati, teman-teman. Tapi William Hare ini pada saat persidangan, dia dihukum ringan karena saat persidangan dia itu membantah bahwa dia telah membunuh atau bekerja sama dengan William Burke ini untuk membunuh 16 orang. Dia membantah, dia bersaksi di persidangan bahwa dia ini hanya membantu untuk mengantarkan jenazah, dan dia membantah segala pembunuhan yang dia lakukan bersama-sama dengan William Burke. Dan juga saat itu hakim mempertimbangkan bahwa William Hare ini dia memiliki anak kecil atau anak bayi yang masih sakit-sakitan. Jadi dia ini harus diberikan keringanan agar dia bisa merawat anaknya yang sakit-sakitan ini. Dan akhirnya William Hare ini tidak dihukum mati, tapi dia dihukum penjara saja, teman-teman. Sementara itu untuk Dr. Robert Noss, seorang ahli anatomi itu, karena dia tidak mengetahui apa-apa, dia tidak mengetahui asal mayatnya, dia tidak mengetahui bagaimana cara mayat itu mati, maka Dr. Robert Noss ini tidak dijatuhi hukuman apapun, teman-teman. Demikian kisah tentang William Burke dan William Hare, dua orang pembunuh yang membunuh manusia dan menjual mayatnya untuk dijadikan bahan praktek anatomi sekolah kedokteran. Nah, teman-teman, bagaimana menurut teman-teman? Apakah hukuman yang diberikan oleh hakim kepada Hare ini adil? Karena Hare ini dia dihukum ringan, sementara Burke ini dia dihukum mati. Dan menurut beta sih ini tidak adil untuk William Burke, karena mereka berdua ini kan sama-sama melakukan pembunuhan. Jadi mereka berdua juga harus dihukum dengan hukuman yang sama. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, teman-teman, terima kasih karena teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.